Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Billy Kalandra. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberkati dalam berkat kesehatan dan kebahagiaan selalu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan klik video ini dan subscribe channel ini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan meng-unboxing dan mereview sedikit terkait jam tangan otomatis yang baru saja aku beli. Ini adalah jam tangan otomatis dari Seiko. Untuk serinya sendiri ini adalah Seiko 5. Oke, masuk ke bagian boxnya dulu. Yang bagian terluar, dari tampilan depan hanya ada tulisan Seiko. Di bagian samping polos, dan di bagian belakang hanya ada tulisan box made in China. Oke, langsung kita buka saja. Oke, ini adalah box utama dari jamnya. Kemudian untuk di dalamnya lagi ada buku garansi dengan isinya kartu garansi. Kemudian ada juga buku manual penggunaan. Oke, hanya 2 buku aja kita masukkan. Kita sampingkan dulu. Masuk ke menu utamanya. Ini adalah box utama dari jamnya. Di bagian depan ada tulisan Seiko 5, kemudian bagian samping polos, tas bawah polos. Oke, langsung kita buka aja. Oke, kita keluarkan jam tangannya. Ini adalah jam tangannya yang baru aku beli. Kita singkirkan dulu ini. Oke, jadi ini adalah jam tangan Seiko 5 dengan serial number atau kode referensi SRPD 55K1. Secara tampilan sekilas memang jam tangan ini tuh mirip dengan temannya. Itu adalah Seiko SKX 007. Tapi untuk beberapa hal jam tangan ini memiliki peningkatan dibandingkan SKX 007. Oke. Ini adalah jam tangan Seiko 5, di mana Seiko 5 sendiri memiliki nilai-nilai penting dalam jam tangan. Yang pertama, jam tangan ini menggunakan sistem automatik atau jam tangan otomatis. Jadi jam tangan ini tidak menggunakan baterai, berbeda dengan jam tangan seperti G-Shock dan kawan-kawannya. Jam tangan ini menggunakan baterai, dan yang Seiko ini tidak menggunakan baterai. Kemudian untuk poin kedua, Seiko 5 sendiri pada tampilan pukul 3-nya ini ada window, dead window, dan day window. Kemudian jam tangan ini juga tahan air sampai 100 meter. Kemudian untuk poin keempat, crown dari jam tangan ini ada pada pukul 4, di mana memang hal ini merupakan selera. Ada yang suka pada jam 3, ada juga ya suka pada jam 4. Tapi kalau aku pribadi lebih suka crown itu diletakkan di posisi jam 4, karena ketika digunakan itu tidak mengganjal di pergelangan tangan. Kemudian untuk poin kelima, jam tangan ini dibuat sekuat mungkin sehingga dapat digunakan sehari-hari. Oke, langsung kita buka aja. Untuk tampilan fisiknya, jam tangan ini memiliki ukuran case itu 42,5 mm untuk diameternya. Kemudian untuk ketebalan jam tangan ini sendiri itu 13,5 mm. Kemudian untuk lug widthnya, lebar lugnya ini, rantainya itu 22 mm. Kemudian untuk spesifikasi kacanya, kristalnya ini menggunakan hard like kristal, yaitu kaca mineral yang merupakan hasil pengembangan dari Seiko, di mana hard like ini memiliki kemampuan tahan gores dan kuat, tetapi masih di bawahnya kaca safir. Kemudian masuk ke rantainya. Untuk rantai sendiri ini menggunakan bahan stainless dengan motif, untuk bagian atasnya ini menggunakan motif brass, dan di bagian sampingnya ini adalah polis. Jadi untuk samping ini mengkilap, dan di bagian atas ini sedikit buram karena sesuai dengan motif brass. Kemudian sesuai
sisi-sisi rantainya. Untuk bagian jamnya sendiri di bagian atas juga memiliki motif brass, tetapi untuk bagian samping di sini ini motifnya polish, jadi lebih mengkilap. Oke, masuk ke bagian claspnya. Untuk claspnya sendiri dia menggunakan fold over with double push button, jadi ini lebih aman dan lebih kuat ketika digunakan. Kemudian masuk ke bagian dialnya. Di bagian dial ini kita dapat lihat pada bagian atas, kita hack dulu. Coba kita arahkan ke pukul 10 lebih 10 biar lebih enak. Nah, untuk dialnya sendiri di bagian atas ada tulisan Seiko dengan logo Seiko 5. Kemudian di bagian bawah ada tulisan automatic. Kemudian untuk DID-nya sendiri seperti yang nilai-nilai Seiko 5 tanamkan, di mana DID diletakkan pada posisi jam 3. Nah, kemudian masuk ke bagian rotating bezel. Untuk jam tangan ini memiliki fitur rotating bezel, di mana bezel ini dapat kita putar berlawanan jarum jam. Nah, apa sih tujuan dari rotating bezel ini? Rotating bezel ini sebenarnya pada dahulunya digunakan sebagai penyelam untuk mengukur seberapa lama dia itu sudah menyelam. Jadi semisal jarum panjang sekarang berada di pukul 2. Nah, untuk segitiganya ini kita letakkan di sesuai jarum panjang. Nah, semisal nanti ketikanya jarum panjang ini berada di pukul 4, berarti penyelam itu sudah menyelam selama 10 menit. Kemudian contoh lain, ketika jarum panjang ini berada di pukul 6, itu berarti penyelam itu sudah menyelam sekitar hampir 20 menit. Seperti itu teman-teman. Oke, kita balikin lagi ke atas. Oke, kita nyalakan, masukkan dulu crownnya. Masuk ke bagian Lumi Bright. Jadi untuk dial di jam tangan ini, untuk marker titiknya ini dilengkapi dengan Lumi Bright, yaitu luminous pengembangan dari Seiko, sehingga ini lebih terang ketika setelah terkena cahaya dan berada di kegelapan. Masuk ke bagian mesin. Untuk jam tangan ini menggunakan mesin kaliber 4R36, di mana kaliber 4R36 itu memiliki fitur hack dan winding. Apa sih fitur hack dan winding itu? Fitur hack itu seperti ini teman-teman. Jadi ketika crownnya ditarik, nah jarum detik otomatis akan berhenti. Nah, tujuannya buat apa sih hack itu? Hack itu tujuannya supaya ketika kita mencocokkan jam itu lebih akurat teman-teman. Jadi semisal kita paskan untuk jarum detiknya berada di angka 12. Nah, spesial kita mau mencocokkan jam di menit dan detik yang akurat, kita tinggal paskan dan kita tarik. Nah, otomatis jarum detik akan berhenti dan kita tinggal mencocokkan jam tangannya. Oke, kemudian untuk fitur winding. Fitur winding sendiri itu adalah fitur di mana kita dapat mengisi power reserve dengan cara memutar crown ini searah jarum jam. Jadi kita putar. Nah, tujuannya buat apa? Perlu kita tahu lagi bahwa jam tangan ini adalah jam tangan otomatis dan tidak menggunakan baterai. Jadi untuk menggerakkan atau menghidupkan jam tangan ini itu ada dua cara. Yang pertama dengan memutar crown ini, dan yang kedua kita menggunakan jam tangan ini atau kita goyang-goyang aja. Karena di belakang jam tangan ini ada rotornya. Nah, jika rotor ini bergoyang, maka akan mengisi tenaga di dalamnya. Seperti itu teman-teman. Nah, ayo kita coba pakai untuk fitmentnya dari jam tangan ini. Kebetulan untuk jam tangan ini ukurannya termasuk kecil dan pergelangan tanganku juga kecil teman-teman. Jadi kalau dipakai di pergelangan tanganku tuh seperti ini teman-teman. Pas menurutku teman-teman. Berbeda dengan jam tangan yang pernah aku beli sebelumnya, itu Fossil. Untuk perbedaan jamnya ini sama-sama otomatis, cuman dari segi mesin kemudian dari segi model juga berbeda. Untuk ukuran sendiri Seiko lebih kecil dibandingkan Fossil. Untuk Fossil sendiri ini ukurannya sekitar
4,8 mm teman-teman. Oke gitu. Jadi apakah teman-teman suka dengan jam tangan ini atau bahkan ingin membeli jam tangan ini? Ayo teman-teman kita sharing di kolom komentar. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya terkait jam tangan ini, bisa juga komentar di kolom komentar. Nanti akan aku jawab secepatnya dan semampu saya. Oh ya teman-teman, ini aku ingin kasih tahu seberapa terang luminous yang berada di dot markernya jam tangan ini ketika lampunya dimatikan. Seperti ini teman-teman. Ini termasuk sangat terang dibandingkan jam tangan lain karena ini menggunakan pengembangan dari Lumibright, yaitu dari Seiko sendiri. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, begitu dulu aja teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Like video ini juga jika teman-teman suka, dan tinggalkan komentar untuk video ini. Oke, terima kasih teman-teman.